Namaku Kirana Putri Wijaya, tahun ini usiaku 32 tahun, dan kisah yang akan kuceritakan hari ini adalah tentang 5 tahun masa baktiku sebagai menantu. Sebelum menikah, hubunganku dengan mantan suamiku, Bimo Nugroho, begitu manis hingga aku pernah percaya bahwa menikah dengannya adalah keputusan paling tepat dalam hidupku. Dia mengucapkan kata-kata hangat, berjanji akan melindungiku, berjanji akan terus menggenggam tanganku dalam suka maupun duka. Saat itu, aku menyembunyikan identitasku sebagai putri tunggal Raden Suryowijoyo, pemilik Wijaya Group yang disegani. Aku bekerja sendiri, menyewa kamar kos sendiri, dan mengurus makanku sendiri. Kupikir, hidup sederhana di rumah kontrakan tidak masalah, asalkan bersama orang yang tepat. Namun setelah menikah, sifat asli keluarga suamiku semakin terlihat. Hingga hari ini, setiap kali mengingatnya, aku masih bergidik ngeri. Pukul 7 malam, aku mengemudikan mobil putihku memasuki sebuah kompleks perumahan elit di Pondok Indah. Lampu jalan yang berwarna kuning keemasan memantul di aspal yang basah oleh sisa hujan. Bayangan pepohonan menjuntai panjang seperti cambuk tipis. Di hadapanku, berdiri sebuah villa 3 lantai seharga 20 miliar rupiah. Fasadnya dilapisi marmer yang berkilauan. Setiap tetangga yang lewat pasti akan memandangnya dengan kagum. Hanya aku, setiap kali melihatnya, hatiku terasa dingin dan berat, seolah sedang melangkah masuk ke dalam penjara. Aku mematikan mesin mobil tetapi tidak langsung turun. Kedua tanganku mencengkeram setir dengan erat. Pelipisku berdenyut hebat karena sakit kepala yang menumpuk setelah seharian penuh rapat. Saat masih lajang, aku pikir menjadi direktur komunikasi dengan gaji 150 juta rupiah sebulan adalah puncak dari kelelahan. Tak kusangka, tempat yang paling melelahkan bukanlah kantor, melainkan tempat yang kusebut rumah. 5 tahun lalu, ayahku berkata, "Kirana, ayah bisa memberimu uang, tapi ayah tidak bisa membelikanmu kebahagiaan. Ayah takut kamu bertemu pria mata duitan, cobalah hidup seperti orang biasa. Jangan biarkan siapapun tahu kamu adalah putri ayah." Aku mengangguk, menganggapnya sebagai permainan yang menarik. Benar kata orang tua, nasihat mereka ada benarnya. Aku tak menyangka permainan itu justru menjadi awal dari 5 tahun masa mudaku yang penuh air mata. Sejak menikah dengan Bimo, aku pindah ke villa ini. Di atas kertas, rumah ini atas namaku, dibeli dengan uang ayah sebelum pernikahan. Tapi kepada keluarga mertuaku, aku selalu berbohong bahwa ini adalah rumah KPR yang kami cicil berdua. Aku juga berbohong tentang gajiku. Kukatakan aku hanya staf kantor biasa dengan gaji 15 juta. Kukira dengan bersikap rendah hati, aku bisa menjaga harga diri suami. Ternyata, aku justru menempatkan diriku dalam posisi yang salah, menjadi pohon besar untuk dipanjat orang lain. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, tinggal di sini bersama kami, ditambah adik iparku yang bernama Rina, 24 tahun. Di hari pertama aku menjadi menantu, Ibu Ratna menggenggam tanganku, tersenyum semanis madu. "Kalau sudah di sini, Ibu anggap kamu seperti anak kandung Ibu sendiri. Menantu perempuan itu anak, menantu laki-laki itu tamu, nak." Aku mendengarnya dengan gembira hingga menitikkan air mata. Makna kalimat itu baru kupahami di kemudian hari. Menantu perempuan itu anak artinya, anak yang harus bekerja, anak yang menanggung beban, dan jika ada yang salah, menantulah yang harus maju menanggungnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Merapikan rambutku yang sedikit berantakan di kaca spion. Wajahku di cermin masih terpoles riasan yang rapi, tetapi sorot mataku sudah jauh berbeda dari pengantin perempuan yang dulu malu-malu melangkah masuk ke rumah ini. Di dunia ini, ujian memang menguji ketahanan kita. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika ujian itu berlangsung terlalu lama. Aku membuka pintu mobil. Udara lembab dan dingin menyapu wajahku, aroma bunga melati samar-samar tercium dari taman di dekatnya. Lampu ruang tamu villa masih menyala, tetapi gerbang sudah terkunci. Aku harus menekan bel. Sesaat kemudian, Rina, adik iparku, berjalan malas ke arah gerbang, tangannya memegang ponsel, matanya tak lepas dari layar. Dia hanya melirikku sekilas. "Baru pulang, Mbak?"
Ucapannya yang acuh tak acuh ditambah suara sendok dan piring yang beradu dari ruang makan sudah cukup membuatku paham. Hari ini, sekali lagi, tidak ada yang menungguku untuk makan malam. Setelah membuka gerbang, Rina langsung masuk kembali ke dalam, masih memeluk ponselnya. Aku mengikutinya dari belakang, suara hak sepatuku di lantai marmer yang mengilap terdengar begitu asing. Aroma sayur asem, semur daging telur, dan tumis tauge menyeruak dari ruang makan. Meja makan bundar berukir kayu jati diterangi lampu gantung yang mewah. 3 orang sudah duduk di sana. Ibu Ratna di ujung meja, Bimo di sebelah kanannya, dan Rina di sebelah kirinya. Kursi yang tersisa adalah kursiku, masih kosong. Di atas meja, mangkuk sayur sudah berkurang isinya, piring semur hanya menyisakan beberapa potong daging. Ibu Ratna mengambil sepotong daging dan menaruhnya di mangkuk Bimo, suaranya manis sekali. Makan yang banyak. Nak, kamu sudah kerja keras seharian. Rumah ini hanya bergantung padamu, Bimo. Bimo mengangguk, tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Rina melirikku sekilas lalu kembali menatap layar ponselnya, sementara tangan satunya mengambil sepotong tahu dari piring. Selama 5 tahun menjadi menantu, makan malam di rumah seharga 20 miliar ini jarang sekali menungguku. Setiap kali aku pulang terlambat karena rapat atau mengurus proyek, mereka tetap makan seolah aku tidak ada. Saat aku tiba, yang tersisa di meja hanyalah sayur dingin, nasi dingin, dan lauk pauk yang dingin. Aku masuk ke dapur, mengambil semangkuk nasi untuk diriku sendiri, lalu diam-diam duduk di kursi kosong. Belum sempat aku mengangkat sumpit, Rina mengangkat kepala sambil mencibir. Oh ya, sekalian aku mau ngomong. Kartu kredit tambahan yang Mbak kasih itu kayaknya diblokir bank deh. Tadi aku mau beli tas baru harganya cuma 20 juta, tapi transaksinya ditolak. Malu banget di depan teman-temanku. Aku menarik napas dalam, tanganku mencengkeram sumpit dengan erat. Kartu kredit tambahan itu, bulan lalu aku baru saja membayar tagihan 60 juta dan belum sempat bernapas lega. Saat memberikan kartu itu pada Rina, kupikir dia masih muda, jadi kuberi sedikit keleluasaan. Tak kusangka, semakin diberi, dia semakin menjadi-jadi. Ibu Ratna meletakkan mangkuknya dengan keras ke meja lalu menoleh padaku. Lihat itu, cuma uang segitu saja kamu bikin adikmu malu. Dia kan anak gadis satu-satunya di rumah ini, wajar kalau mau dandan sedikit. Anak perempuan sekarang itu penampilannya harus dijaga, jangan sampai kalah dari teman-temannya. Di mata Ibu Ratna, uang yang kukeluarkan untuk rumah ini hanyalah uang segitu. Setiap bulan aku rutin mentransfer 15 juta rupiah padanya untuk biaya rumah tangga, ditambah lebih dari 10 juta lagi untuk Rina. Tagihan listrik, air, gaji asisten rumah tangga, servis mobil, iuran keamanan kompleks, semuanya dipotong dari rekeningku. Gaji Bimo 25 juta, hampir semuanya dia simpan sendiri dengan alasan laki-laki harus punya dana pribadi. Aku hanya bisa tersenyum menanggapinya. Nenekku pernah berpesan, kalau cari suami, pilih yang sayang sama kamu, bukan yang kaya. Kaya tapi tidak sayang, emas pun bisa terasa seperti batu. Kukira aku telah memilih orang yang tepat, tetapi semakin lama aku tinggal di sini, aku semakin paham, tidak semua orang miskin itu tulus, dan tidak semua orang kaya itu bahagia. Aku tinggal di rumah mertua tetapi tidak pernah menceritakan kesulitanku pada orang tuaku. Setiap kali menelepon, ibu bertanya, bagaimana di sana, nak? Kamu tidak kesulitan kan? Aku selalu tertawa. Enggak kok, Bu. Gaji 15 juta kalau hidup hemat masih cukup. Ibu jangan khawatir. Lalu setelah menutup telepon, aku buru-buru menyeka air mata. Siang hari aku bekerja sebagai direktur komunikasi, malamnya aku menyingsingkan lengan baju, masuk ke dapur untuk memasak dan mencuci piring. Saat lebaran, aku membersihkan rumah, mengelap perabotan, membuat ketupat, memasak opor dan rendang, menyiapkan hidangan untuk keluarga besar. Tamu yang datang selalu memuji Ibu Ratna. Hebat sekali Bu Ratna, semua diurus sendiri. Ibu Ratna hanya tersenyum tanpa mengoreksi. Aku pun diam, mencoba menghibur diri. Usahaku, cukuplah Tuhan yang tahu, bumi yang tahu,
Dan aku yang tahu. Tetapi semakin aku diam, mereka semakin menekan. Menantu tidak ada bedanya dengan asisten rumah tangga kelas atas. Temanku, Dewi, pernah berkata begitu setelah mendengar ceritaku. Aku hanya tertawa. Jika suami marah, istri lebih baik diam demi kedamaian rumah tangga. Hingga malam ini, saat aku duduk di depan semangkuk nasi dingin, mendengar Rina mengeluhkan tas bermerek, mendengar suara Ibu Ratna yang sedingin es, dan melihat Bimo yang masih menunduk makan tanpa sepatah kata pun bertanya kabar, aku merasa ada sesuatu di dalam hatiku yang retak. Aku tidak tahu kemana keretakan itu akan membawaku. Yang ku tahu, sejak saat itu, makan malam keluarga di mataku bukan lagi makan malam, melainkan sebuah hukuman tanpa suara atas semua kesabaranku selama bertahun-tahun. Aku meletakkan mangkuk nasiku. Mencoba menjaga suaraku agar tetap normal. Bu, Mas Bimo, Rina, boleh Kirana bicara sebentar? Suara sendok yang beradu dengan mangkuk berhenti. Rina mengangkat kepala, mengerutkan kening. Bimo berhenti makan tetapi tetap tidak menatapku, matanya terpaku pada piring semur. Ibu Ratna memutar mangkuk sayurnya seperti kebiasaan, matanya menyapu wajahku dengan dingin. Kalau ada yang mau dibicarakan, cepat katakan. Orang lain masih mau makan, nanti keburu dingin semua. Aku menarik napas. Seharian ini aku sudah memikirkan kalimat ini puluhan kali, tapi saat hendak mengucapkannya, tenggorokanku terasa tercekat. Hari ini, Kirana sudah mengajukan surat pengunduran diri, Bu. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Bahkan suara televisi di ruang keluarga seolah mengecil. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri berdebar kencang. Hah? Rina yang pertama bereaksi, matanya membelalak. Bimo meletakkan sumpitnya ke meja dengan suara keras, menoleh menatapku seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Hanya Ibu Ratna yang reaksinya sedikit lebih lambat, lalu tiba-tiba dia menggebrak meja dengan sumpitnya hingga mangkuk sayur bergetar dan kuahnya tumpah. Kamu bilang apa tadi? Dia mengucapkannya kata per kata. Coba ulangi. Aku menelan ludah. Iya, Bu. Kirana sudah berhenti kerja. Pekerjaannya terlalu berat. Kirana sudah tidak sanggup lagi. Bertahun-tahun ini aku terus-menerus insomnia. Dokter bilang kalau terus begini bisa berbahaya. Ibu Ratna tertawa, suaranya tajam seperti jarum. Kamu duduk di ruangan ber-AC, gaji 15 juta sebulan, apanya yang berat? Coba lihat Bimo, anakku. Dia banting tulang di proyek, panas-panasan. Itu baru namanya kerja keras. Aku merasa tanganku mulai gemetar. Tapi aku tetap berusaha menjelaskan. Bukan cuma soal uang, Bu. Pikiran Kirana lelah. Kirana ingin istirahat sejenak, cari pekerjaan lain yang lebih ringan. Rumah ini masih ada gaji Mas Bimo, kan? Gaji cuma 25 juta mana cukup? Ibu Ratna meninggikan suaranya. Sejak kamu masuk ke rumah ini, setiap bulan pengeluaran kita besar, listrik, air, servis mobil, belanja bulanan, uang sekolah Rina, semua itu mengandalkan gajimu. Sekarang kamu berhenti. Apa kita harus makan tanah? Satu kalimat makan tanah menghantam telingaku. Aku merinding. Aku berusaha tetap tenang. Kirana tidak bermaksud menelantarkan keluarga, Bu. Kirana hanya butuh bernapas sejenak. Selama ini Kirana sudah berusaha semampunya. Rina langsung menimpali dengan sinis. Aku sudah bayar DP gaun 20 juta loh, Mbak. Kalau Mbak berhenti, siapa yang bayar sisanya? Teman-temanku tidak ada yang hidup hemat seperti yang Mbak bilang. Apa Mbak tidak malu punya adik ipar seperti aku? Aku menoleh ke arah Bimo, menggantungkan sedikit harapan. Mas, tolong katakan sesuatu. Aku benar-benar lelah. Bimo menyeka mulutnya dengan serbet. Wajahnya menggelap. Kamu berhenti kerja tanpa bicara denganku dulu. Kamu anggap aku ini apa? Aku tidak merahasiakannya. Rencananya malam ini aku mau memberitahu semua orang. Sekarang sudah kamu beritahu, kan? Dia menyeringai. Kamu mau aku, Ibu, dan Rina jadi gelandangan? Aku tersenyum sedih. Mas, tuduhanmu itu tidak adil. Selama 5 tahun ini, sebagian besar biaya rumah ini dari gajiku, Mas tahu itu, ucapanku seolah menyulut api. Mata Ibu Ratna melotot.
Kamu mulai mengungkit-ungkit, ya, Kirana? Biar ibu beritahu. Sejak kamu masuk ke rumah ini, berapa banyak hal yang harus kami urus untukmu? Makanan selalu tersedia di meja. Apa ibu pernah membiarkanmu kelaparan? Orang bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, bukan setelah kenyang lalu berbalik menggigit. Aku menggigit bibirku. Makanan di meja itu, sebagian besar aku yang memasak. Tapi aku tidak membantah. Ada kalanya diam bukan karena tidak tahu harus berkata apa, melainkan karena percuma. Aku meletakkan sumpitku perlahan. Kirana tidak bermaksud mengungkit-ungkit, Bu. Kirana hanya berharap Ibu dan Mas Bimo bisa mengerti. Kirana benar-benar kelelahan. Kirana mau istirahat sebentar, nanti cari kerja lagi. Gaji lebih kecil juga tidak apa-apa. Lebih kecil? Ibu Ratna tiba-tiba berdiri. Semuanya terjadi dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan dan menyambar mangkuk nasi di hadapanku. Mangkuk nasi yang baru saja kuisi dan belum sempat kusuap sedikit pun. Kalau kamu berhenti, keluarga ini mau hidup dari apa? Jawab. Lalu, tanpa menunggu aku menjawab, dia membanting mangkuk nasi itu ke lantai marmer. Prang! Suara mangkuk pecah bergema di ruang makan, nyaring dan tajam seolah ada sesuatu yang pecah di dalam dadaku. Nasi putih berhamburan, menempel di kaki kursi, bahkan mengenai ujung celana panjang yang kukenakan. Sebuah pecahan keramik menggelinding dan berhenti tepat di ujung sepatuku, begitu tajam hingga jika aku sedikit saja menggeser kaki, bisa-bisa tergores dan berdarah. Rina tersentak. Ya ampun Bu, kenapa sampai begini? Lalu dia menoleh padaku. Tapi, Mbak Kirana, Mbak lihat sendiri kan? Kalau Mbak berhenti, siapa yang akan menanggung rumah ini? Siapa yang akan bantu Mbak bayar cicilan villa 20 miliar ini? Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Bimo. Mas, bagaimana menurutmu? Ini adalah pertanyaan yang sudah ingin kutanyakan selama bertahun-tahun. Bagaimana pendapatmu tentang semua yang sudah kulakukan untuk keluarga ini? Bimo menopang tangannya di meja, wajahnya memerah, suaranya berat. Menurutku kamu egois. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kalau kamu berhenti, rumah ini mau pakai apa untuk bayar utang? Pakai apa untuk merawat ibu dan adikku? Kamu kan hebat, gaji 150 juta. Sekarang kamu seenaknya berhenti dan menyuruhku menanggung semuanya? Aku menatapnya tak percaya, lalu tertawa hambar. Lalu selama 5 tahun ini, siapa yang menanggungnya? Apa Mas sudah lupa? Cukup. Dia menggebrak meja dengan kedua tangannya, piring-piring bergetar. Biar aku beritahu kamu. Aku sudah tidak tahan lagi dengan caramu yang seenaknya sendiri. Tidak ada yang memaksamu berkorban, itu semua pilihanmu. Sekarang kamu berhenti, aku tidak sanggup menafkahimu. Cerai saja, cerai biar aku bebas dari beban. Dua kata cerai saja keluar dari mulutnya dengan begitu ringan, tetapi bagiku terasa seberat batu besar yang menimpa jantungku. Cerai? Bebas dari beban? Ternyata di matanya, aku bukanlah seorang istri, melainkan sebuah beban. Ibu Ratna memanfaatkan kesempatan itu, menunjuk lurus ke wajahku. Benar. Cerai saja. Perempuan mandul yang 5 tahun tidak bisa memberikan keturunan, sekarang mau berhenti kerja pula. Dipelihara juga hanya menghabiskan nasi. Aku berdiri mematung. Dalam sekejap, aku merasa 3 orang di hadapanku ini begitu asing dan mengerikan. Pria yang pernah kucintai, wanita yang pernah memanggilku anak, adik ipar yang dulu merengek minta dibelikan ini itu, sekarang menatapku seolah aku orang asing. Di dekat kakiku, nasi dingin dan pecahan mangkuk masih tergeletak. Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benakku, begitu jelas dan menakutkan. Baik, cerai kalau memang itu maumu, tapi yang akan mengakhirinya bukanlah aku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponsel dari saku, menatap nomor yang selama 5 tahun ini tidak pernah berani kuhubungi di malam hari. Di layar tertera satu nama, Ayah. Jariku gemetar saat menekan tombol panggil. Setelah 2 kali dering, telepon diangkat. Kirana? Kenapa menelepon ayah malam-malam begini? Ada apa? Suara ayahku masih berat dan hangat seperti biasa,
Tetapi melalui pengeras suara, suaranya terasa begitu menggema di ruang makan yang masih beraroma nasi basi. Aku menatap lurus ke arah 3 orang yang berdiri terpaku di hadapanku, berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang. Iya, ayah. Sudah 5 tahun. Mungkin ini saatnya Kirana menjawab pertanyaan ayah dulu. Di seberang sana hening sejenak, lalu ayah tertawa pelan. Akhirnya selesai juga, ya, nak. Ayah kira kamu akan bertahan lebih lama lagi. Jadi, kamu sudah mengundurkan diri dari perusahaan lama? Iya, ayah. Hari ini Kirana sudah mengajukan suratnya. Bagus. Suara ayah terdengar lega. Berarti ujian 5 tahunmu sudah berakhir. Di Wijaya Group semua sudah disiapkan, tinggal menunggumu pulang untuk mengambil alih posisimu. Apa kamu sudah siap menjadi direktur utama? Aku sengaja mengucapkan setiap kata dengan perlahan, mataku tak lepas dari wajah Ibu Ratna dan Bimo. Iya, ayah. Kirana sudah siap. Apa Dewan Direksi sudah setuju Kirana menjadi direktur utama Wijaya Group? Begitu kalimat direktur utama Wijaya Group keluar dari mulutku, seisi ruangan seolah membeku. Rina menjatuhkan ponselnya ke lantai. Bimo menatapku dengan mata terbelalak, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Ibu Ratna pucat pasi, tangannya masih terangkat di udara. Dari seberang telepon terdengar tawa puas ayah. Soal itu Dewan Direksi sudah lama setuju. Mulai besok kamu bisa langsung bekerja di sini. Ayah hanya menyayangkan kamu menelepon sedikit terlambat. Ayah sudah mengharapkan telepon ini sejak 2 atau 3 tahun yang lalu. Maafkan Kirana, ayah. Jawabku pelan. Kirana pikir Kirana masih bisa bertahan. Bertahan untuk apa? Ayah menghela napas. Baiklah, keputusannya sudah bulat. Ayah akan mengirim asisten dan pengacara ke rumahmu sekarang. Biarkan mereka yang mengurus semua. Putri ayah tidak perlu menundukkan kepala. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum yang tulus. Tidak apa-apa, ayah. Biar Kirana yang urus. Ayah istirahat saja. Aku menutup telepon. Ruangan itu kembali hening, mencekam. Beberapa saat kemudian, Rina tergagap. Mbak cuma bercanda, kan? Direktur utama. Apaan itu? Mbak lagi akting? Ya. Ibu Ratna mencoba tersenyum paksa, suaranya bergetar. Kirana nak, kamu tadi bicara apa? Ibu tidak begitu dengar. Tadi itu benar-benar ayahmu? Bukan orang bayaran kan? Aku menatapnya lurus, suaraku menjadi dingin. Itu ayah kandungku, Raden Suryowijoyo, pemilik Wijaya Group, perusahaan yang sering ibu cibir sebagai orang kaya penindas, yang setiap kali muncul di berita, ibu langsung mematikan TV. Wajah Ibu Ratna menjadi putih seperti kertas. Bimo buru-buru menyela, mencoba tersenyum kaku. Sayang, kamu ini bicara apa? Kenapa tiba-tiba bawa-bawa urusan keluarga ke sini? Sudahlah, lupakan saja, semua orang kan bisa marah. Soal cerai tadi, Mas cuma asal bicara, jangan dimasukkan ke hati. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku memiringkan kepala. Bukankah Mas tadi yang bilang cerai biar bebas dari beban? Aku hanya melakukan apa yang Mas inginkan. Ibu Ratna langsung mengubah nada bicaranya, mendekat dan mencoba menarik tanganku. Sudah, perempuan kalau marah memang suka bicara sembarangan. Kamu kan menantu kesayangan ibu. Keluarga kita ini satu. Tadi ibu hilaf. Ibu kelepasan. Jangan marah ya nak. Kamu itu menantu emas ibu, tahu tidak? Aku menarik tanganku sebelum sempat disentuhnya. Belum sempat aku menjawab, bel gerbang berbunyi bertubi-tubi. Bisumi, asisten rumah tangga kami, berlari tergopoh-gopoh dari belakang. Non Kirana. Ada beberapa orang bilang mereka pengacara dan asisten dari pemilik Wijaya Group, mau bertemu Non. Rina tersentak. Pengacara? Aku mengangguk. Iya Bi. Tolong persilakan mereka masuk. Sesaat kemudian, 4 pria berjas hitam melangkah masuk. Yang memimpin adalah seorang pria berusia sekitar 30-an, posturnya tinggi, tatapannya tajam, di tangannya ada sebuah tas kerja kulit, dia berjalan ke arahku dan sedikit membungkuk. Selamat malam, Bu Kirana. Saya Arya Wirawan,
asisten hukum dari Bapak Suryo Wijoyo. Maaf kami datang sedikit terlambat. Tidak apa-apa. Kalian datang di waktu yang tepat, jawabku, mengabaikan ekspresi kebingungan dari keluarga mertuaku. Arya menoleh ke arah Ibu Ratna, Bimo, dan Rina. Dia menyapa dengan sopan namun dingin. Selamat malam, Ibu, Bapak, Mbak. Mohon izin, saya akan mengurus beberapa hal. Ini berkaitan dengan rumah ini dan sebuah perjanjian utang. Dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah sertifikat hak milik, SHM, berwarna hijau dan meletakkannya di atas meja, tepat di sebelah piring semur yang sudah dingin. Ini adalah sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan villa ini. Pemilik tunggal, Kirana Putri Wijaya. Bimo menyambarnya, membuka lembaran itu dengan tergesa-gesa, matanya terpaku pada tulisan di sana. Bibirnya bergetar. Tidak. Tidak mungkin. Jelas-jelas dulu kamu bilang ini KPR dan atas nama kita berdua. Aku melipat tangan di dada. Aku berbohong. Sama seperti aku berbohong tentang gajiku 15 juta, padahal kenyataannya 150 juta. Rumah ini dibeli lunas oleh ayahku untuk putrinya, sebulan sebelum aku menandatangani akta nikah denganmu. Aset pranikah. Kamu paham, kan? Seolah belum cukup, Arya mengeluarkan setumpuk kertas lain. Dan ini adalah surat perjanjian utang sebesar 500 juta rupiah antara Ibu Ratna dan Mas Bimo dengan Bapak Suryo Wijoyo, bunganya 0%. Tetapi ada satu klausul yang sangat jelas. Pihak kedua wajib memperlakukan putri pihak pertama, yaitu Bu Kirana Putri Wijaya, dengan baik dan tidak boleh menghinanya. Dia melirik pecahan mangkuk di kakiku dan noda nasi di celanaku. Dengan apa yang terjadi malam ini, kami memiliki cukup bukti untuk menyatakan bahwa klausul tersebut telah dilanggar. Ibu Ratna terduduk lemas di kursi, tergagap. Tidak, tidak bisa. Rumah ini rumah anakku. Aku sudah tinggal di sini 5 tahun. Mohon maaf, Bu. Arya tetap berbicara dengan tenang. Secara hukum, rumah ini adalah aset pribadi Bu Kirana. Ibu dan keluarga saat ini hanya menumpang. Mulai saat ini, kami meminta Ibu untuk mengosongkan properti ini. Dia mengeluarkan ponsel dan melihat jam. Ibu, Bapak, dan Mbak punya waktu tepat 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi. Setelah 30 menit, tim kami akan masuk untuk membersihkan rumah. Semua barang yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya akan kami anggap sebagai milik Bu Kirana. 30 menit? Rina berteriak. Siapa kamu berani mengusir orang seperti mengusir maling? Aku menatapnya, suaraku datar. Tidak ada yang mengusir maling. Hanya meminta rumah dikembalikan kepada pemiliknya. Kata orang, kalau menumpang itu harus tahu diri, bukan malah membanting mangkuk nasi pemilik rumah ke lantai. Jam di dinding terus berdetak. Hitung mundur 30 menit telah dimulai. Jika direkam, 30 menit itu mungkin bisa menjadi sebuah sketsa komedi. Tapi saat menyaksikannya, aku hanya merasa lelah. Ibu Ratna membungkuk mengemasi panci dan wajan seolah takut ada yang mengambilnya. Rina berlari pontang-panting, menarik koper lalu melemparkan tas-tas bermereknya ke dalam, mulutnya tidak berhenti berteriak. Ya Tuhan, tasku ini puluhan juta. Jangan sampai ketinggalan. Gaun itu juga. Mas Bimo, bantu aku angkat koper ini. Bimo memeluk setumpuk pakaian kusut, wajahnya pucat pasi. Setiap kali tatapan kami bertemu, dia langsung membuang muka. Harga diri seorang pria mungkin saat itu terasa lebih sakit daripada diusir dari rumah. Arya berdiri di sampingku, sesekali melihat jam. Bu Kirana, sisa waktu 10 menit. Sisa 5 menit. Ketika jarum jam tepat menunjuk angka 12, 4 orang petugas keamanan dengan sopan membuka pintu lebar-lebar. Mohon maaf, Ibu, Bapak, Mbak, waktu sudah habis. Silakan keluar agar tim kami bisa mulai bekerja. Ibu Ratna menjinjing 2 kantong plastik. Rina menarik 2 koper yang lebih besar dari badannya. Bimo memeluk beberapa tas pakaian. 3 orang yang tadinya begitu berkuasa di villa 20 miliar ini, kini berjalan gontai keluar seperti anak kos yang diputus kontrak oleh pemiliknya. Saat melewatiku, Rina melirik sinis. Jahat banget kamu. Kirana, ingat karma. Aku hanya tersenyum tipis.
Langit itu luas, tapi kalau hati manusia yang sempit, dia akan terhimpit oleh dirinya sendiri, Rina. Gerbang besi tertutup di belakang mereka. Bisumi memberi isyarat pada tim kebersihan untuk masuk. Ada yang melepas gorden, ada yang memotret kondisi ruangan, ada yang menempel label pada barang-barang. Rumah yang tadinya selalu ramai, tiba-tiba hanya menyisakan suara penyedot debu dan aroma pembersih lantai yang segar. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku tidur di kamar tidur utama milikku sendiri. Kamar yang selama ini kuserahkan pada mereka, sementara aku tidur di ruang kerja yang lebih sempit. Bisumi sudah mengganti spraynya dengan yang baru, menyemprotkan aroma terapi serai dan lavender. Bau asap rokok yang sesekali diisap Bimo diam-diam juga telah hilang. Aku berbaring di tempat tidur yang luas, menatap langit-langit. Anehnya, tidak ada lagi suara omelan Ibu Ratna, tidak ada lagi suara sandal Rina yang diseret-seret di koridor, tidak ada lagi suara siaran bola yang ditonton Bimo hingga larut malam. Yang ada hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan di luar jendela dan detak jantungku yang teratur. Berbuat baik belum tentu dibalas baik, tapi berbuat jahat pasti akan menuai akibatnya. Aku berpikir, lalu terlelap dalam tidur yang paling nyenyak setelah bertahun-tahun. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai jendela. Aku bangun dan turun ke dapur. Bisumi sudah menyiapkan sarapan ala barat, telur mata sapi, roti panggang, dan segelas jus jeruk dingin. Dimakan, Non, biar pulih tenaganya. Bisumi tersenyum ramah. Tadi malam lihat Non tidur nyenyak, Bibi ikut senang. Aku meneguk jus jeruk, memandang sekeliling ruang makan. Meja dan kursi masih sama, tetapi tidak ada lagi bayangan orang yang membanting mangkuk, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Aku merasa tempat ini menjadi bersih secara luar biasa, seolah seseorang baru saja menyapu semua kotoran yang terlihat, hanya menyisakan noda tak kasat mata dalam ingatan. Selesai makan, aku menelepon Arya. Mas Arya, tolong bantu saya jual rumah ini secepatnya, ya. Di seberang sana hening beberapa detik. Villa ini kan hadiah dari Bapak untuk Ibu? Apa Ibu tidak sayang? Sayang. Tentu saja. Aku tersenyum ringan. Aku menyayangkan 5 tahun masa mudaku yang kuhabiskan di sini. Tapi aku tidak mau setiap kali melewati ruang makan ini, aku teringat pada mangkuk nasi yang pecah malam itu. Rumah bisa dibeli lagi, tapi kedamaian ingin kubangun di tempat lain. Arya mengerti. Baik, Bu. Beri saya waktu 2 atau 3 hari, saya akan carikan pembeli. Untuk sementara, Ibu bisa pindah ke apartemen penthouse di pusat kota. Bagaimanapun juga, tempat itu yang sebenarnya adalah rumah Ibu. Aku menutup telepon, naik ke lantai atas untuk mengemasi beberapa setel pakaian, dokumen penting, dan laptopku. Semua barang pribadiku muat dalam beberapa koper. Sisanya pakaian, tas, dan sepatu dari masa pura-pura miskin ku tinggalkan semua. Siang harinya, aku mengemudikan mobil meninggalkan kompleks villa itu tanpa menoleh ke belakang. Jalan menuju gerbang hari ini cerah, pepohonan hijau di kedua sisi seolah melambai. Aku berbelok menuju pusat kota Jakarta. Kartu akses lift berbunyi sekali, pintunya terbuka langsung di lantai tertinggi. Sebuah penthouse seluas 300 meter persegi terhampar di hadapanku, lantai kayu yang wangi, dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan seluruh kota. Inilah rumahku yang sebenarnya selama ini, tempat aku bersembunyi setiap kali suasana di rumah mertua terasa menyesakkan. Aku melepas sepatu, melangkah tanpa alas kaki ke balkon. Angin bertiup kencang, kendaraan di bawah sana terlihat kecil seperti mainan. Aku menarik napas panjang, berbisik pada diriku sendiri, mulai hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri terlebih dahulu. Untuk keluarga Nugroho, jika mereka ingin melanjutkan drama ini, biarkan saja. Babak selanjutnya, aku yang akan menulis naskahnya. Malam pertama di penthouse, aku memanjakan diri. Mandi air hangat lama-lama, menyeduh secangkir teh mahal, memutar musik lembut, lalu duduk di kursi panjang menatap lampu-lampu kota. Tidak ada suara makian, tidak ada suara sandal diseret, tidak ada suara siaran bola. Hanya suara AC dan detak jantungku. Baru saja aku memejamkan mata, telepon berdering keras. Di layar tertera nama Dewi,
Aku mengangkatnya. Halo, bos media. Dari seberang sana, Dewi berteriak. Bos apaan? Cepat buka media sosial sekarang juga. Mereka menyerangmu habis-habisan, Kirana. Aku mengerutkan kening. Tenang, tenang. Ada apa? Nggak bisa pelan-pelan. Cepat buka aplikasinya, cari namamu ditambah kata Putri Mahkota Wijaya, pasti langsung ketemu. Lagi trending nomor 1. Aku mematikan mode pengeras suara dan membuka aplikasi. Benar saja, hanya dengan mengetik beberapa kata, serangkaian video muncul, semua judulnya provokatif. Suami miskin menangis pilu ditinggal istri sultan yang menipunya selama 5 tahun dan mengusir ibunya sendiri. Menantu kejam, setelah kaya raya, tega usir mertua dan adik ipar dari rumah di tengah malam. Aku mengklik video dengan penonton terbanyak. Di layar, Bimo duduk di ranjang sebuah penginapan murah, di belakangnya dinding yang belang-belang dan kipas angin tua yang berputar berderit. Dia mengenakan kemeja kusut yang sama seperti kemarin, wajahnya tidak dicukur, matanya merah. Saudara-saudara sekalian, suaranya tercekat. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Selama 5 tahun, istri saya bilang dia hanya staf kantor biasa, gajinya belasan juta. Saya sayang padanya, saya menikahinya, saya berusaha keras bekerja, meminjam uang untuk membeli rumah agar ibu dan adik saya punya tempat tinggal. Dia sengaja berbicara ambigu agar orang-orang mengira villa 20 miliar itu adalah hasil kerja kerasnya. Lalu dia bercerita bagaimana aku menyembunyikan identitasku sebagai putri konglomerat untuk menguji ketulusannya. Ketika keluarganya tahu, aku langsung berubah, membawa preman untuk mengusir mereka dari rumah hasil keringat dan air matanya. Kamera bergetar, menyorot ke sudut ranjang. Ibu Ratna duduk meringkuk, memegangi dadanya, matanya merah. Rina menunjuk ke arah kamar mandi yang kotor dan berjamur, berbisik pelan namun cukup jelas untuk ditangkap mikrofon. Disinilah kami bertiga harus tinggal setelah diusir. Coba bayangkan. Ibu saya sudah 60 tahun tapi harus tidur di tempat seperti ini. Video berakhir dengan adegan Bimo menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan, suaranya parau. Saya tidak minta apa-apa. Saya hanya berharap istri saya. Maksud saya. Putri Direktur Utama Wijaya Group, punya sedikit hati nurani untuk mengembalikan rumah itu pada ibu saya. Dan meminta maaf pada ibu saya. Hanya itu, aku mematikan video dan membuka kolom komentar. Komentar mengalir deras. Perempuan kalau sudah punya uang memang sifatnya berubah. Kaya tapi durhaka, viralkan saja biar kena boikot. Loh, Wijaya Group perusahaan besar itu kan? Boikot produknya. Orang-orang memang seperti itu. Belum tahu hitam putihnya sudah buru-buru melempar batu. Mulut dunia lebih tajam dari pisau, lukanya lebih sulit sembuh dari luka di kulit. Kalimat yang pernah kudengar entah di mana itu tiba-tiba terngiang. Dewi masih berteriak di telepon. Woi, kalau kamu diam saja bisa gawat. Saham Wijaya Group tadi sore mulai goyang. Media gosip sudah menyebar videonya ke puluhan grup. Ayahmu sudah tahu? Seolah menjawab. Telepon internal di mejaku jalur khusus yang hanya digunakan ayah berdering, Dewi, nanti aku telepon lagi. Ayah menelepon. Aku beralih ke telepon satunya. Ayah, suara ayah tenang. Ayah sudah lihat. Drama yang murahan, tapi aktingnya lumayan niat. Aku menggigit bibir. Maafkan Kirana. Ayah. Masalah pribadi Kirana malah menyeret nama perusahaan. Kirana tidak menanganinya dengan baik. Ini bukan kesalahanmu, ayah memotong. Ini adalah ujian pertamamu sebagai direktur utama. Krisis media itu hal biasa. Yang penting adalah bagaimana reaksimu. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk membersihkan kekacauan ini? Aku melihat jam. Sekarang baru pukul 7 malam. Besok jam 10 pagi konferensi pers. Cukupkah waktunya? Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya, suaraku tegas. 3 jam. Terhitung sejak aku melangkah masuk ke kantor pusat. Pukul 10 pagi besok, aku ingin mengadakan konferensi pers di lobi utama Wijaya Group. Aku sendiri yang akan bicara. Di seberang sana hening, lalu ayah berkata lembut. Baik.
Ayah akan duduk di lantai atas dan menonton siaran langsungnya. Sisanya, biar kamu yang urus. Ingat baik-baik, kamu tidak hanya melindungi kehormatanmu, tapi juga kehormatan ribuan orang yang bergantung pada 3 kata, Wijaya Group. Baik, Ayah. Kirana mengerti. Aku meletakkan telepon, berdiri dan menatap pantulan diriku di kaca besar. Seorang wanita dengan rambut disanggul rapi, mata sedikit bengkak tapi tatapannya tajam. Bukan lagi menantu yang membungkuk memasak di dapur, melainkan seseorang yang akan melangkah ke hadapan hutan kamera dan mikrofon. Telepon berdering lagi, Dewi. Halo, kamu mau ngapain? Jangan bilang kamu mau diam saja. Aku menyalakan pengeras suara sambil berjalan ke ruang kerja. Diam apanya? Jam 10 pagi besok, lobi utama kantor pusat Wijaya Group. Kamu bawa seluruh tim mediamu ke sana. Aku akan kasih kamu drama yang sesungguhnya. Dewi terdiam beberapa detik, lalu berteriak. Serius? Kamu mau konferensi pers? Ya ampun, pemeran utamanya mau tampil. Oke, besok aku duduk di barisan depan. Jangan sampai aku malu ya. Aku tertawa kecil. Yang akan malu itu orang lain bukan aku. Setelah menutup telepon, aku membuka laptop dan mengirim email ke Arya dengan subjek singkat. Urgen, persiapan konferensi pers 10.00 WIB besok. Di bawahnya, aku mulai mengetik setiap permintaan. Permainan sebagai korban yang dimainkan keluarga Nugroho telah dimulai. Mulai sekarang, naskahnya akan kutulis sendiri. Email terkirim, tapi aku masih merasa kurang tenang. Aku menekan nomor Arya. Hampir seketika dia mengangkatnya. Iya, Bu Kirana. Sudah baca email saya? Tanyaku. Mata masih terpaku pada layar. Baru lihat subjeknya, Bu. Belum sempat baca isinya. Kalau begitu saya jelaskan langsung saja. Aku menarik napas dalam. Besok jam 10 saya konferensi pers di lobi utama. Saya butuh semua senjata di tangan saya. Saya tidak mau bicara tanpa bukti. Di seberang sana, suaranya menjadi serius. Apa saja yang Ibu butuhkan? Silakan sebutkan. Saya catat. Aku berdiri, berjalan mengelilingi ruang kerja sambil menyebutkan satu persatu. Pertama, salinan slip gaji saya dan Mas Bimo selama 5 tahun terakhir. Harus jelas siapa menerima berapa dan dari mana. Baik, bisa diatur. Kedua, laporan tagihan kartu kredit utama saya, terutama kartu tambahan atas nama Rina. Pisahkan semua pengeluarannya, tas, baju, kosmetik, liburan. Saya tidak perlu mempermalukan siapapun, tapi angka harus bicara. Oke, Bu. Ketiga, SHM asli villa dan surat perjanjian utang 500 juta antara ayah saya dengan Ibu Ratna dan Mas Bimo. Tolong tandai klausul tentang memperlakukan putri pihak A dengan baik. Siap. Yang ini ada di tangan saya. Besok saya buatkan slide presentasinya. Keempat, aku berhenti sejenak, bayangan mangkuk nasi yang pecah melintas di benakku. Ekstrak rekaman CCTV ruang makan tadi malam, gambar dan suara. Bagian saat Ibu Ratna membanting mangkuk, bagian saat Mas Bimo bilang cerai biar bebas dari beban. Suara, ekspresi wajah, semuanya. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu Arya berkata pelan. Itu akan sangat menyakitkan bagi mereka, Bu. Aku juga sakit. Sahutku sinis. Bukan karena aku, tapi karena mangkuk nasi malam itu, karena 5 tahun kesabaranku. Baik. Ada lagi, Bu. Kelima, minta tim hukum untuk menelusuri akun-akun yang menyebarkan video Mas Bimo. Kumpulkan bukti pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Tapi itu nanti saja. Untuk besok, ini sudah cukup. Arya menghela napas. Baik, Bu. Malam ini tim kami mungkin harus begadang, tapi pasti selesai tepat waktu. Ibu istirahat saja, besok pagi butuh banyak tenaga. Aku melihat jam, hampir tengah malam. Mas Arya, panggilku. Iya. Bu, besok saya akan berdiri sendiri di podium. Ayah tidak akan muncul. Dewan direksi, pemegang saham, karyawan, semua akan melihat saya. Saya tidak takut dengan opini publik, tapi saya takut jika saya salah bicara satu kata pun,
orang akan berpikir saya hanya berlindung di balik nama ayah. Arya tertawa ringan. Apa yang orang pikirkan tidak bisa kita kendalikan, Bu. Tapi angka, data, dan rekaman CCTV tidak bisa berbohong. Biarkan kebenaran yang mendampingi ibu besok. Itu sudah lebih dari cukup. Aku menutup telepon, bersandar di kursi. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap 10,15 menit aku terjaga, pikiranku dipenuhi pertanyaan, detail, dan angka. Menjelang pagi, aku berdiri di depan lemari pakaian. Berbagai macam gaun dan setelan, berbagai merek dan warna. Tapi tanganku berhenti pada satu setelan jas putih yang sederhana dengan potongan yang rapi. Putih itu gampang kotor, ledek Dewi dalam pikiranku, tapi kalau dipakai, langsung kelihatan mana yang bersih mana yang kotor. Aku tertawa sendiri dan memilih setelan itu. Rambut disanggul rapi, riasan tipis, tidak ada lipstik merah menyala, tidak ada aksesori berlebihan. Aku bukan mau jadi model, aku mau jadi direktur utama. Tepat pukul 8 pagi, mobil perusahaan sudah menunggu di basement. Sopir membukakan pintu dan membungkuk. Selamat pagi, Bu Direktur. Aku mengangguk ringan, melangkah keluar. Dari basement menuju lobi utama, suara keramaian semakin jelas. Suara orang berbicara, langkah kaki, dan kilatan blitz kamera. Pintu kaca otomatis terbuka, cahaya terang menyerbu masuk bersama dengan hutan mikrofon dan lensa kamera yang diarahkan padaku. Ibu Kirana, benarkah Anda mengusir ibu mertua Anda di tengah malam? Apa tanggapan Anda tentang video permintaan tolong dari suami Anda? Apakah Wijaya Group menekan keluarga suami Anda untuk diam? Pertanyaan menghujaniku seperti badai. 4 orang petugas keamanan segera membentuk lingkaran di depanku, menjaga jarak. Aku menarik napas dalam, mengangkat dagu. Melangkah satu persatu di atas lantai marmer yang mengilap. Setiap langkahku ingatkan diriku, aku tidak datang untuk mengemis, aku datang untuk membela kebenaran. Di antara kerumunan wartawan, aku melihat Dewi. Dia melambai kecil, matanya penuh kekhawatiran. Aku mengangguk ringan sebagai isyarat menenangkannya. Lobi utama hari ini telah ditata ulang. Semua meja, kursi, dan pot tanaman dipinggirkan. Di tengah, ada sebuah podium, di belakangnya layar LED raksasa. Di kedua sisi, berderet kursi untuk para wartawan. Arya berdiri di dekat podium. Memberiku sebotol air mineral dan setumpuk kertas. Semua dokumen, slide, dan rekaman CCTV sudah siap, Bu. Tim teknis sudah memeriksa suara dan gambar. Tinggal menunggu ibu naik ke panggung. Terima kasih, Mas. Aku menerimanya, merasakan tanganku dingin, tapi hatiku sangat panas. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 10. Arya memberi isyarat pada MC internal. Dia naik ke podium. Suaranya jelas. Selamat pagi rekan-rekan media dan para tamu undangan. Mohon untuk menempati tempat duduk masing-masing. Konferensi pers darurat dari Wijaya Group akan segera dimulai. Dengan hormat, kami perkenalkan Direktur Utama yang baru, Ibu Kirana Putri Wijaya. Suara kamera meledak seperti petasan. Aku melangkah ke podium. Di hadapanku, ratusan pasang mata yang ingin tahu, curiga, dan haus akan skandal. Di belakangku, layar LED hitam yang siap menyala. Di antara keduanya, berdirilah aku, sendirian, dalam setelan jas putihku. Aku mengatur mikrofon. Hening sejenak. Selamat pagi, rekan-rekan media. Saya Kirana Putri Wijaya. Dan ya, saya adalah istri dalam video yang sedang viral beberapa hari ini. Sesi ruangan sedikit bergemuruh. Tetapi sebelum berbicara tentang diri saya ingin berbicara tentang sesuatu yang lain. Kebenaran. Aku melirik Arya, memberi isyarat. Layar di belakangku menyala. 2 kolom angka muncul dengan sangat jelas. Saya izin memulai dari pernyataan Mas Bimo dalam video tersebut. Saya banting tulang bekerja, istri saya hanya membantu sedikit-sedikit. Saya persilakan rekan-rekan melihat slide ini. Kolom kiri adalah gaji saya selama 5 tahun terakhir. Sebagai Direktur Komunikasi, rata-rata 150 juta rupiah per bulan setelah pajak. Kolom kanan adalah gaji Mas Bimo, manajer teknis, sekitar 25 juta rupiah. Seisi ruangan riuh rendah.
Suara bisik-bisik terdengar seperti sarang lebah. Saya tidak membandingkan gaji untuk pamer. Saya hanya ingin mengingatkan sebuah fakta sederhana. Selama 5 tahun tinggal di rumah mertua, sebagian besar pengeluaran rumah tangga listrik, air, ART, belanja bulanan, uang jajan adik ipar diambil dari rekening saya. Slide berganti menampilkan rincian pengeluaran. Ini adalah pengeluaran dari kartu kredit saya. Rekan-rekan bisa lihat sendiri, tas, baju, liburan, biaya kuliah. Sebagian besar atas nama pengguna. Rina, kartu tambahan atas nama adik ipar, tapi yang membayar tagihannya adalah saya. Seorang wartawan mengangkat tangan. Ibu Direktur, apakah Anda bermaksud membongkar aib adik ipar Anda? Aku menggeleng. Tidak. Saya hanya ingin kebenaran berada di tempat yang semestinya. Kita orang Indonesia punya pepatah, kacang jangan lupa kulitnya. Saya tidak menuntut balas budi. Saya hanya tidak terima difitnah sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Selanjutnya, aku menatap lurus ke kamera. Ibu mertua saya berkata dalam video bahwa saya menggunakan preman untuk mengusir ibu mertua saya. Saya persilakan rekan-rekan untuk melihat cuplikan yang lain. Layar beralih ke rekaman CCTV hitam putih di ruang makan. Sudut pandang dari atas memperlihatkan 4 orang di meja makan. Suara terdengar jelas. Suaraku yang pelan. Hari ini Kirana sudah mengajukan surat pengunduran diri. Suara Ibu Ratna yang meninggi. Kalau kamu berhenti, keluarga ini mau makan tanah? Lalu adegan di mana dia dengan kasar membanting mangkuk nasiku ke lantai. Suara pecahan keramik yang memekakan telinga membuat seisi ruangan terdiam. Tepat setelah itu, terdengar suara Bimo, jelas dan tegas. Cerai saja, cerai biar aku bebas dari beban. Video berhenti tepat di adegan nasi berhamburan di dekat kakiku. Tak ada yang bicara. Orang-orang yang tadinya siap percaya pada video memelas itu kini terdiam. Dewi, di barisan depan. Matanya berkaca-kaca. Aku merendahkan suaraku. Malam itu, yang meminta cerai adalah suami saya. Yang membanting mangkuk nasi saya adalah ibu mertua saya. Saya hanya diam dan menelepon ayah saya. Slide baru muncul, menampilkan SHM Villa. Ini adalah sertifikat hak milik. Pemilik tunggal, Kirana Putri Wijaya. Tanggal pembelian. Sebulan sebelum saya mendaftarkan pernikahan. Keluarga suami saya menyebutnya hasil keringat dan air mata, tapi secara hukum, ini adalah aset pranikah saya. Selanjutnya, surat perjanjian utang 500 juta. Mereka bilang itu uang ibu mertua untuk membeli rumah. Kenyataannya, ini adalah pinjaman tanpa bunga dari ayah saya dengan satu syarat, perlakukan putrinya dengan baik. Malam saat mangkuk nasi itu dibanting, syarat itu secara resmi telah dilanggar. Aku sedikit menunduk, lalu mengangkat kepala. Suaraku lebih jelas. Saya bukan malaikat yang bisa melupakan segalanya. Saya juga bukan iblis yang akan menendang orang yang sedang jatuh. Saya hanya melakukan satu hal yang benar. Mengambil kembali rumah saya dan mengakhiri hubungan dengan orang-orang yang telah menganggap saya sebagai mesin ATM berjalan. Aku memberi isyarat agar Arya maju. Secara hukum, Arya berkata dengan lugas, Wijaya Group akan menuntut Bapak Bimo Nugroho, Ibu Ratna, dan Saudari Rina atas tindakan pencemaran nama baik pribadi dan perusahaan, serta penyebaran informasi bohong. Kami juga sedang berkoordinasi dengan perusahaan tempat Bapak Bimo bekerja, mempertimbangkan untuk menghentikan seluruh kontrak kerjasama jika pihak mereka tidak mengambil tindakan tegas. Ruangan kembali riuh. Mikrofon yang tadinya diarahkan padaku kini beralih ke layar, memotret setiap lembar dokumen. Aku kembali memegang mikrofon, menatap lurus ke kamera utama tempat yang kutahu, di sebuah penginapan murah, 3 orang itu sedang menonton. Mas Bimo, kataku perlahan, Mas ingin seluruh Indonesia tahu, dalam pernikahan kita, siapa yang sebenarnya memanfaatkan siapa. Hari ini, aku kabulkan keinginanmu. Tapi, alih-alih dengan air mata, aku menggunakan data, dokumen, dan rekaman CCTV. Lebih adil, bukan? Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam. Untuk Bapak,
Ibu, dan rekan-rekan yang sedang menonton, jika Anda berada di posisi saya, setelah 5 tahun menanggung beban, lalu dibalas dengan mangkuk nasi yang dibanting, kalimat cerai biar bebas dari beban, dan sebuah video yang menjadikanku penjahat, apa yang akan Anda lakukan? Diam menahan malu, atau berdiri membela diri? Dan mohon dengarkan sampai akhir cerita ini. Karena setelah konferensi pers ini, keluarga mantan suami saya mungkin akan mengambil langkah yang lebih nekat lagi. Apakah mereka akan berhenti atau justru terjerat masalah hukum yang lebih dalam? Jika Anda adalah mereka, jalan mana yang akan Anda pilih? Aku menunduk hormat, melepaskan mikrofon. Pertempuran pertama, aku memilih untuk melawannya dengan terang, bukan dengan tangisan. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu betul. Ini baru permulaan. Saat aku menunduk dan melepaskan mikrofon, kilatan blitz kamera masih menyambar-nyambar. Beberapa wartawan mencoba mendekat untuk bertanya lebih lanjut, tetapi tim humas dengan sopan menghalangi mereka, menjanjikan jawaban tertulis. Arya berbisik di telingaku, "Ibu lewat pintu belakang saja, di sini biar tim yang urus." Aku berjalan cepat meninggalkan lobi, masuk ke dalam lift pribadi. Pintu tertutup, kebisingan di luar langsung teredam. Di dalam lift, yang terdengar hanya detak jantungku dan suara lift yang meluncur mulus. Setibanya di lantai direksi, aku melangkah keluar. Kakiku terasa ringan, tapi kepalaku berat. Baru saja hendak duduk, ponselku bergetar 3 kali berturut-turut, "Dewi, Ayah, lalu Arya." Pesan dari Dewi masuk lebih dulu, dengan gaya khasnya. "Gila kamu, keren banget." Opini publik langsung berbalik arah. Di bawah video konferensi pers, orang-orang menghujat keluarga suamimu habis-habisan. Aku membuka salah satu portal berita. Mereka sudah memotong bagian-bagian penting. Adegan Ibu Ratna membanting mangkuk, Bimo berteriak cerai, slide perbandingan gaji dan SHM. Komentar-komentar terbaru bermunculan. Awalnya gue ngehujat istrinya. Sekarang nonton ini gue minta maaf banget. Dasar serakah. Serakahnya kebangetan. Orang sabar ada batasnya, dan batasnya adalah Kirana. Aku menghela napas panjang, bukan karena puas, tapi setidaknya kebenaran kini punya suaranya sendiri. Telepon berdering, dari Ayah. "Ayah sudah nonton." Suara Ayah tenang. "Penjelasanmu singkat, padat, dan tidak emosional." "Bagus." Kirana takut salah bicara. "Ayah." Aku mengaku, "Tidak." "Kamu berhasil menjaga kepala tetap dingin." "Ingat ini, Kirana," amarah menghilangkan akal sehat. "Hari ini kamu tidak kehilangan akal sehatmu. Itu artinya kamu sudah menang separuh pertempuran. Sisanya, serahkan pada hukum." Aku mengangguk meskipun Ayah tidak melihat. Tepat pada saat itu, di sebuah kamar penginapan yang lembab, 3 orang lainnya juga sedang terpaku pada layar ponsel. Bimo duduk terkulai di lantai, masih memegang ponsel murahnya. Video konferensi pers baru saja selesai, dia masih belum berani menutupnya. Ibu Ratna memegangi dadanya, napasnya tersengal-sengal. Dia merekam semuanya. Sejak kapan ada CCTV di sana? Rina memukul-mukul kasur. Rina kira dia itu polos, ternyata dia sudah pasang perangkap dari awal. Jahat sekali dia, Bu. Di ponsel Rina, notifikasi terus bermunculan, komentar hujatan, pesan cemoohan, teman-teman yang berhenti mengikutinya. Foto-foto yang pernah diunggahnya saat pamer tas bermerek dan di kelab malam kini diambil kembali untuk dijadikan ilustrasi adik ipar benalu. Pintu kamar penginapan digedor keras. "Mas Bimo, segera bayar uang sewa tambahan. Kalau wartawan sampai datang ke sini, saya tidak akan tinggal diam. Tempat saya ini untuk bisnis, bukan lokasi syuting." Bimo mengangkat kepala, matanya kosong. Ternyata dia tidak hanya kehilangan istri dan rumah, tetapi juga sedang kehilangan tempat berlindung. Serakah membawa celaka. Nasihat nenekku dulu kini seolah bergema di antara dinding yang berjamur. Sore harinya, Arya masuk ke ruanganku, meletakkan sebuah map tipis di atas meja. "Bu, saya laporkan 3 hal singkat. Mohon perhatiannya." Aku menyesap teh, hatiku sudah siap. Pertama, 30 menit setelah konferensi pers,
CEO perusahaan tempat Mas Bimo bekerja menelepon langsung Bapak Suryo. Beliau meminta maaf, mengatakan tidak tahu menahu soal masalah keluarga ibu, dan mengirimkan email pemberitahuan PHK terhadap Mas Bimo karena tindakannya telah mencemarkan nama baik mitra kerja dan merusak citra perusahaan. Aku tidak terkejut. Dengan nilai kontrak kerja sama puluhan miliar setahun, tidak ada perusahaan yang mau mempertahankan seorang karyawan yang baru saja dicap buruk oleh seluruh negeri. Kedua, Arya membuka halaman berikutnya. Saat memeriksa slip gaji, tim audit di sana menemukan adanya transfer rutin dari dana taktis ke sebuah rekening asing. Nama yang tersimpan di ponsel Mas Bimo adalah Adik Manis. Aku mengerutkan kening. Selingkuh? Awalnya kami kira begitu, Arya tersenyum tipis. Tapi ternyata bukan. Itu adalah rekening seorang staf akuntan internal. Mereka berdua bekerja sama menggelapkan dana perusahaan selama hampir 2 tahun. Jumlahnya tidak sedikit. Setelah dicek silang dengan laporan, baru ketahuan. Mereka ditipu oleh manajer mereka sendiri. Aku bersandar di kursi, hatiku terasa dingin sekaligus geli. Ternyata dia tidak hanya mengandalkan gajiku, tapi juga uang hasil korupsi. Lalu yang ketiga, tanyaku. Perusahaannya telah menyerahkan seluruh bukti ke pihak kepolisian, Arya berkata perlahan. Sore ini, Satreskrim telah mengeluarkan surat perintah penahanan sementara terhadap Mas Bimo untuk penyelidikan lebih lanjut atas tuduhan penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang. Saya rasa malam ini dia tidak akan berada di penginapan itu lagi. Aku diam, menatap keluar jendela kaca. Kota di bawah sana masih terang benderang, kendaraan masih berdesakan. Tidak ada yang peduli seorang pria bernama Bimo Nugroho baru saja ditangkap. Bu Kirana, apa ibu ingin mengajukan permohonan keringanan hukuman untuknya? Tanya Arya hati-hati. Aku menggigit bibir. Aku teringat sosok Bimo saat masih miskin, mengendarai motor butut membawaku makan bakso di pinggir jalan. Teringat malam-malam saat kami berpelukan di kamar kos yang panas, teringat sorot matanya saat pertama kali aku berkata, aku mau menikah denganmu. Tapi aku juga teringat mangkuk nasi yang pecah di kakiku. Kalimat cerai biar bebas dari beban. Teringat video di mana dia menangis, memainkan peran korban, dan menenggelamkanku dalam lumpur opini publik. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab, jawabku pelan. Aku tidak akan menambah atau mengurangi hukumannya. Aku hanya menarik diriku keluar dari kubangan lumpur itu. Arya mengangguk. Baik, Bu. Kita tunggu keputusan pengadilan. Setelah Arya pergi, aku duduk sendirian untuk waktu yang lama. Anehnya, aku tidak merasa senang atau menang. Hatiku terasa hampa. Ternyata saat seseorang jatuh, suara benturan yang paling keras bukanlah di tanah, melainkan di dalam hati orang yang pernah menyayanginya. Menabur angin akan menuai badai. Tapi melihat orang yang pernah berbagi suka duka denganku akan masuk penjara, setersakiti apapun aku tetap tidak bisa tertawa. Aku hanya bisa berbisik dalam hati, sampai di sini saja, utang piutang kita lunas. Sisa hidupmu, kuserahkan padamu dan hukum karma. Sedangkan aku, mulai besok harus belajar hidup seolah tidak pernah ada nama Nugroho yang melekat di belakang namaku. Beberapa hari setelah mendengar Bimo ditahan, aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan, berusaha untuk tidak memikirkannya lagi. Tapi hidup memang penuh kejutan. Drama keluarga Nugroho ternyata belum berakhir. Sore itu, ayah memintaku pulang ke kediaman utama untuk makan malam. Sudah lama kami tidak duduk berdua dengan tenang tanpa urusan bisnis atau pemegang saham. Kamu kurusan, ayah menyendokkan sepotong ikan untukku. Pekerjaan memang banyak, tapi masalah yang lama biarkan saja berlalu. Aku baik-baik saja. Ayah, aku tersenyum. Hanya sedikit lelah. Ayah menyesap tehnya, sedikit ragu. Oh ya, kemarin Pak Hartono menelepon ayah. Dia cerita hal yang agak aneh, menyangkut mantan adik iparmu. Begitu nama Pak Hartono disebut, jantungku berdebar. Bapak Hartono, sahabat ayah sejak merintis usaha dari nol, kini menjabat sebagai Direktur Utama Mandala Group, mitra bisnis besar Wijaya Group, dan salah satu dari sedikit orang yang tahu identitas asliku selama ini. Aku meletakkan sumpit.
Adik iparku menemui beliau, Ayah. Ayah mengangguk. Dia proaktif menghubungi asisten Pak Hartono, bilang ada urusan mendesak tentang menantu pemilik Wijaya Group yang dibicarakan secara pribadi. Dia bahkan langsung memesan kamar VIP di Hotel Bintang 5. Aku memejamkan mata, sudah bisa menebak separuh ceritanya. Ayah melanjutkan, dengan nada sedikit menyindir. Saat Pak Hartono datang, penampilan anak itu. Yah, ayah tidak perlu jelaskan. Gaun ketat, belahan dada rendah, parfum menyengat. Sambil menuangkan anggur dia berkata, saya tahu semuanya. Bapak dan Mbak Kirana dulu dekat sekali, kan? Mungkin saking dekatnya sampai susah diungkapkan dengan kata-kata? Aku mengerutkan kening. Dia menuduhku selingkuh dengan Pak Hartono? Iya, ayah menghela napas. Dia bilang kamu memanfaatkan hubungan dengan mitra bisnis, menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, korupsi, dan lain-lain. Dia bilang, saya punya banyak rahasianya. Kalau Bapak mau, saya bisa jual murah. Sebagai gantinya, Bapak tolong urus kakak dan ibu saya, dan berikan saya sandaran hidup yang baru. Aku tertawa hambar. Benar-benar sudah putus asa sampai jadi sebodoh itu. Dia pikir sedang berjualan di pasar. Pak Hartono sangat tenang, kata ayah. Dia duduk mendengarkan tanpa membantah. Tapi di bawah meja, dia sudah menyalakan perekam suara di ponselnya. Setelah mendengarkan beberapa saat, dia bertanya, kamu yakin yang kamu katakan ini adalah rahasia Wijaya Group? Anak itu mengangguk-angguk, matanya berbinar. Saya tahu banyak, dari urusan uang, sampai urusan pribadi Mbak Kirana. Kalau Bapak mau menjatuhkannya, saya tinggal buka mulut. Aku membayangkan adegan itu dan merasa merinding. Seorang gadis berusia 20-an yang sedang terpuruk, mencoba bertahan dengan menjual kehormatan orang lain. Lalu apa yang Pak Hartono lakukan? Tanyaku. Ayah tersenyum kecil. Pak Hartono menelepon istrinya. Aku nyaris tertawa terbahak-bahak. Tante Leni, istri Pak Hartono, terkenal di kalangan pebisnis sebagai wanita yang cerdas, pencemburu, tapi sangat mencintai suaminya. Siapapun segan padanya. Tapi Pak Hartono tidak memintanya datang untuk melabrak, kata ayah. Dia berkata, sayang, Mas lagi digoda sama seorang gadis yang mau menjual rahasia bisnis Wijaya Group dan merayuku. Tolong teleponkan keamanan hotel dan polisi, iya. Mas kirim rekaman suaranya sekarang. Aku terdiam, merasa kasihan pada Rina lebih dari marah. Menurut cerita ayah, sekitar 15 menit kemudian, petugas keamanan hotel mengetuk pintu. Mereka tidak datang sendiri, melainkan bersama 2 orang polisi berpakaian preman. Mereka dengan sopan meminta Pak Hartono keluar untuk menjaga citranya sebagai tamu VIP, sementara mereka tetap di dalam untuk berbicara dengan Rina. Dia menangis, membantah, bilang dia dijebak, kata ayah. Tapi rekamannya lengkap, suaranya jelas kata per kata, tidak bisa mengelak. Polisi tidak menahannya karena belum cukup bukti untuk tuduhan spionase industri, tapi pihak hotel membuat berita acara atas tindakan mengganggu dan merayu tamu di dalam kamar. Mereka mengantarnya keluar lewat pintu belakang dan memasukkannya ke dalam daftar hitam permanen. Apa ada yang lihat, ayah? Tanyaku pelan. Banyak, ayah mengangkat bahu. Wartawan gosip kenalan Tante Leni sudah menunggu di parkiran. Mereka tidak bisa merekam di dalam kamar, tapi mereka berhasil memotret dengan jelas adegan saat dia, dengan rambut acak-acakan, maskara luntur, sambil menjinjing tas dan menarik kopernya, digiring keluar oleh petugas keamanan. Hari ini beberapa portal berita online sudah menaikkan beritanya. Selebgram gagal diduga merayu pengusaha senior di Hotel Bintang 5. Aku menghela napas. Bayangan adik ipar yang dulu dengan angkuh memamerkan tas bermerek dan mencibirku karena hemat, kini dihancurkan oleh seluruh media sosial. Di mana-mana orang berkomentar, terlalu banyak hidup di dunia maya, akhirnya jatuh ke dunia nyata. Kamu marah? Tanya ayah. Aku menggeleng. Aku marah saat dia memakiku, saat dia menghasut Mas Bimo untuk memfitnahku. Tapi melihat keadaannya sekarang, aku hanya merasa kasihan. Serakah membawa celaka. Dia serakah akan kemewahan tapi lupa pada fondasi.
Serakah akan uang tapi tidak mau berusaha. Jatuh seperti ini memang sakit. Tapi mungkin hanya dengan cara ini dia bisa sadar. Ayah mengangguk pelan. Karma datangnya cepat, tapi tidak selalu untuk membuat orang lain puas. Terkadang, itu hanya untuk membuat orang yang bersangkutan introspeksi diri. Dalam perjalanan pulang, kisah Rina terus berputar di kepalaku. Tiba-tiba aku teringat beberapa tahun lalu, saat dia masih mahasiswi dari kampung, matanya berbinar, menunjukkan ijazah kelulusannya padaku. Mbak Kirana, nanti aku akan cari uang untuk beli rumah sendiri untuk ibu dan Mas Bimo, supaya tidak ada lagi yang merendahkan keluarga kita. Mimpinya pada awalnya tidak salah. Yang salah adalah cara dia memilih jalan pintas untuk mencapainya. Malam itu, berdiri di balkon menatap kota, aku tiba-tiba mengerti, tidak semua orang tahan dengan sorotan lampu yang terlalu terang. Ada yang memilih naik dengan lift kesuksesan orang lain, dan ketika lift itu putus, mereka jatuh bebas. Sedangkan aku, setelah melalui berbagai benturan, hanya ingin menaiki tangga kesuksesanku sendiri, pelan tapi pasti, dan tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun berpegangan padaku, seolah aku ini pelampung di tengah arus deras. Kukira setelah jatuhnya Bimo dan Rina, segalanya akan mulai tenang. Aku menyibukkan diri dengan proyek teknologi hijau, jadwal rapat begitu padat hingga hampir tidak ada waktu untuk memikirkan masa lalu. Sampai suatu Jumat sore, saat aku sedang mempresentasikan rencana di hadapan para kepala divisi, telepon internal di mejaku berdering. Jalur ini hanya bisa dihubungi oleh resepsionis lobi atau Arya. Aku mengerutkan kening, memberi isyarat pada yang lain untuk berhenti sejenak, lalu mengangkat telepon. Kirana di sini. Suara Arya di seberang sana terdengar pelan, berbeda dari biasanya. Bu Direktur, di lobi ada sedikit masalah. Mohon Ibu tetap tenang. Ada apa? Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Ibunya Mas Bimo. Ibu Ratna. Beliau datang dari tadi, petugas keamanan sudah menahannya di luar. Tapi, Arya berhenti sejenak. Beliau berlutut, Bu. Seluruh tubuhku terasa dingin. Tolong tampilkan kamera CCTV lobi di layar monitor, kataku, suaraku menjadi berat. Di dinding seberang, layar besar yang biasanya untuk memantau indeks pasar saham kini menampilkan gambar dari lobi. Di tengah lantai marmer yang berkilauan, seorang wanita tua dengan rambut yang sudah banyak memutih, pakaian lusuh, sedang berlutut. Kedua tangannya tertangkup di depan dada, mulutnya terus komat-kamit. Aku butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa itu adalah Ibu Ratna. Bukan lagi Ibu Ratna yang berpakaian sutra dengan rambut disanggul dan perhiasan berkilauan. Di hadapanku adalah seorang wanita tua kurus, punggungnya bungkuk seolah menanggung beban berat, matanya cekung, dan kedua lututnya menekan lantai yang dingin. Beberapa karyawan yang lewat berhenti dengan canggung. Petugas keamanan mencoba membantunya berdiri. Bu, mohon berdiri Bu. Di sini banyak orang. Kalau ada apa-apa, bisa dibicarakan baik-baik. Ibu Ratna justru semakin menangis keras. Biarkan saya bertemu Kirana. Anak saya salah. Saya tahu. Nak, Ibu mohon padamu. Selamatkan Bimo. Dia di penjara. Dia bisa mati di sana, Nak. Suaranya yang terisak-isak terdengar melalui pengeras suara internal, langsung masuk ke ruang rapat. Tidak ada yang berani bicara. Semua mata tertuju padaku. Selama 5 tahun menjadi menantu, aku sudah mendengar berbagai macam nada suaranya. Suara manis, menantu itu anak, suara ketus, perempuan mandul, suara sinis saat memakiku, suara puas saat membanting mangkuk nasi. Hari ini, adalah suara putus asa, Bu Direktur. Suara Arya terdengar pelan di telepon. Beliau meminta izin untuk bertemu Ibu sebentar saja. Petugas menunggu perintah Ibu. Apa Ibu mau turun? Aku menatap lama sosok yang sedang berlutut itu. Lututnya menyentuh lantai, setiap kali dia membungkuk, tubuhnya sedikit bergeser di atas marmer, pasti sakit sekali. Tapi anehnya, dalam setiap kalimatnya, dia hanya menyebut nama Bimo. Tidak sekalipun dia berkata, Ibu yang salah, maafkan Ibu. Aku menarik napas perlahan. Jika aku adalah Kirana setahun yang lalu, aku pasti sudah berlari turun,
pikirku. Tapi sekarang, aku adalah direktur utama sebuah perusahaan besar. Lobi kantor bukanlah panggung drama keluarga. Aku mendekatkan mikrofon internal ke mulutku. Mas Arya, saya tidak akan turun. Minta petugas keamanan untuk tidak bersikap kasar, tapi jaga ketertiban. Tolong sampaikan pesanku padanya. Baik, Bu. Silakan. Nanti, tolong berikan beliau uang tunai 1 juta rupiah beserta nomor telepon taksi yang terpercaya. Minta sopirnya mengantar beliau sampai ke depan rumahnya di kampung. Biaya taksi kita yang bayar. Ini adalah bantuan terakhir dariku untuknya. Aku berhenti sejenak, tenggorokanku tercekat. Dan tolong sampaikan padanya, persis seperti ini, mangkuk nasi malam itu sudah pecah. Kebaikan dan kesabaran 5 tahun putri Anda, sudah Anda lempar ke lantai. Sesuatu yang sudah pecah, tidak akan bisa kembali utuh seperti semula. Mulai sekarang, mohon jangan pernah datang mencarinya lagi. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu terdengar jawaban. Baik, Bu. Saya mengerti. Layar masih menayangkan adegan Arya berjalan keluar, membungkuk dan berbisik pada Ibu Ratna. Beliau mengangkat kepala menatap Arya, matanya melotot, bibirnya bergerak-gerak. Aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya, tapi aku bisa menebak itu adalah umpatan, menyalahkan takdir, menyalahkan menantu yang tidak tahu berterima kasih. Beberapa saat kemudian, seorang petugas keamanan meletakkan amplop di tangan beliau dan membantunya berdiri. Sopir taksi dipanggil masuk. Resepsionis membukakan pintu, semua orang menyingkir. Beliau menoleh ke belakang, menatap gedung kaca ini, sambil berjalan terus mengumpat. Sistem audio sudah dimatikan jadi aku tidak bisa mendengarnya. Tapi aku tahu, di dalam hatinya, yang salah tetaplah seluruh dunia, kecuali dirinya sendiri. Aku mematikan layar, kembali ke ruang rapat. Tak ada yang berani bersuara. Maaf atas gangguannya, aku tersenyum tipis. Kita lanjutkan ke bagian analisis risiko proyek. Seorang kepala divisi menatapku sejenak, lalu mengangguk dan membuka slide-nya. Rapat berlanjut seolah tidak pernah ada seorang wanita tua yang berlutut beberapa puluh meter di bawah kami. Tapi aku tahu, sejak saat itu, di mata mereka, aku bukan lagi sekadar putri pemilik perusahaan atau bos yang baru bercerai. Aku adalah seorang wanita yang mampu memutus tali hubungan yang beracun, meskipun ujung tali yang lain sedang menangis memohon belas kasihan. Malam itu, setibanya di penthouse, aku menyeduh secangkir teh dan duduk menatap kota. Di kepalaku bukanlah adegan beliau berlutut, melainkan bayangan mangkuk nasi yang pecah malam itu. Nasi yang menempel di celanaku, pecahan keramik yang tergeletak di ujung sepatuku. Tidak ada yang mewajibkanmu menjadi pelampung bagi orang yang pernah mencoba menenggelamkanmu, bisikku pada diri sendiri. Aku dengan lembut menutup pintu terakhir dengan keluarga mertuaku di dalam hatiku. Mulai sekarang, mereka adalah bagian dari masa lalu. Dan masa depanku, sudah saatnya hanya ada nama Kirana Putri Wijaya, berdiri sendiri, tanpa embel-embel nama keluarga siapapun di belakangnya. Kabar tentang sidang Bimo datang di suatu pagi yang biasa. Aku sedang menandatangani tumpukan dokumen ketika Arya mengetuk pintu, meletakkan sebuah amplop tipis di atas meja. Bu Direktur, pagi ini sidangnya sudah selesai. Ini salinan putusannya. Aku menatap lembaran kertas itu, hatiku sedikit berat, tapi tanganku tetap tenang. Tulisannya tercetak jelas. Terdakwa Bimo Nugroho, terbukti bersalah atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang. Hukuman 7 tahun penjara. 7 tahun. Bukan angka yang terlalu besar untuk berita di media, tapi itu adalah sisa masa muda yang harus dihabiskannya. Aku terdiam cukup lama. Bagaimana keadaannya di persidangan? Tanyaku. Arya menjawab singkat. Dia menunduk, tidak membantah, tidak menyalahkan siapapun. Tidak menyebut nama ibu, tidak menyebut ibunya, tidak menyebut adiknya. Dia hanya berkata, "Saya serakah. Saya terima hukumannya." Aku menutup salinan putusan itu, meletakkannya di samping. Anehnya, aku tidak merasa puas atau menang. Tidak ada perasaan karma instan seperti yang sering dikomentari orang-orang. Aku hanya merasa lelah,
Lelah untuk diriku di masa lalu yang pernah percaya bahwa pria sederhana akan menjadi pelabuhan terakhir. Lelah untuknya yang kini harus membayar kesalahannya dengan 7 tahun di balik jeruji besi. Dan yang paling lelah adalah menyadari bahwa sebuah pernikahan harus berakhir dengan 2 kata, tindak pidana. Apa ibu ingin mengirimkan sesuatu kepada pengacaranya? Surat permohonan keringanan hukuman, mungkin? Tanya Arya ragu. Aku menatap lurus keluar jendela, di mana matahari bersinar terik. Tidak, aku tidak akan menambah atau mengurangi hukumannya. Bagianku sudah selesai sejak malam mangkuk nasi itu pecah. Setelah itu, yang ada hanya dia dan hukum. Arya mengangguk dan meninggalkan ruangan. Aku duduk termenung, pikiranku kosong. Kenangan lama kembali berdatangan. Bimo yang membawaku dengan motor bututnya. Bimo dengan wajah penuh oli duduk di warteg. Bimo yang dengan canggung memegang tanganku di kamar kos yang panas. Jika hari itu aku jujur bahwa aku adalah putri konglomerat, apakah segalanya akan berbeda? Ataukah dia akan menjadi rusak lebih cepat? Uang tidak merusak seorang pria, kata ayah dulu, uang hanya menampakkan sifat aslinya. Mungkin benar, gaji 150 jutaku, ditambah sedikit uang haram dari kantornya, telah menelanjangi semua isi hatinya. Sore harinya, aku menyetir sendiri pulang ke rumah orang tuaku. Jalanan desa masih sama, rumpun bambu berdesir ditiup angin, aroma jerami yang baru dipanen tercium wangi. Ibuku, setelah mendengar kabar Bimo divonis, hanya menghela napas. Sudahlah, nak. Siapa menabur, dia yang menuai. Kita tidak berbuat jahat, jadi tidak perlu takut. Anggap saja ini biaya sekolahmu. Mahal, tapi cukup sekali seumur hidup. Malam itu, berbaring di tempat tidur lamaku di rumah ibu, aku mendengar suara jangkrik di luar. Aku memikirkan vonis 7 tahun itu. Orang bilang, sehari di penjara terasa seperti setahun di luar. 7 tahun itu adalah harga yang harus dibayar untuk keserakahan dan untuk sifat pengecut yang berlindung di balik punggung seorang istri. Lalu, berapa hargaku? 5 tahun masa muda. Sebuah pernikahan yang hancur berkeping-keping, beberapa luka di hati. Bedanya, aku bisa melangkah keluar. Sedangkan dia harus menghitung hari di dinding sel sampai tiba waktunya untuk bisa melangkah keluar. Sekitar sebulan setelah putusan sidang, Dewi mengajakku makan siang di sebuah restoran Italia di dekat kantornya. Hari ini aku yang traktir. Anggap saja perayaan kamu resmi bebas dari utang mantan suami. Aku tertawa, mengangkat gelas minumku. Utang apapun pasti ada tanggal lunasnya. Di tengah-tengah makan, Dewi tiba-tiba menatap keluar jendela, matanya membelalak, garpu di tangannya berhenti di udara. Kirana, tenang ya. Aku baru saja lihat Rina, jantungku sedikit berdebar, tapi aku tetap tenang. Dia sama siapa? Pengusaha kaya lagi? Dewi menggeleng. Bukan. Dia lagi angkat nampan di warung kopi pinggir jalan seberang sana. Seragamnya oranye, rambutnya diikat asal, tangannya gemetar pegang gelas es. Aku terdiam. Dewi melanjutkan, matanya masih terpaku keluar. Tadi pagi aku turun beli kopi, baru sadar kalau itu dia. Pas aku mau pergi, sekelompok teman lamanya lewat naik mobil sport atap terbuka. Dandanannya mewah, menor. Aku bisa membayangkan adegan itu, tenggorokanku tercekat. Geng itu berhenti mendadak, Dewi berbisik, lalu mereka menunjuk-nunjuk sambil tertawa terbahak-bahak. Salah satunya bahkan mengeluarkan ponsel untuk memotret, mungkin buat diunggah di medsos. Rina berdiri mematung, masih memegang nampan, matanya merah tapi tidak bisa menangis. Aku menopang dagu, melihat ke seberang jalan. Dari lantai 2, aku hanya bisa melihat beberapa meja plastik dan bayangan seragam oranye yang bergerak di bawah terik matahari. Wajahnya tidak jelas, tapi aku tahu di antara mereka ada mantan adik iparku. Tadinya aku mau panggil dia, ngobrol sebentar. Dewi menghela napas. Tapi kupikir, dunia kita sekarang sudah terlalu berbeda. Aku kasih dia uang pun belum tentu membantu, malah mungkin membuatnya semakin malu. Aku tersenyum sedih. Iya, ada beberapa kejatuhan yang harus dihadapi sendiri. Orang lain mengulurkan tangan pun bisa-bisa malah membuat tulangnya semakin patah.
Dewi menatapku. Kamu sudah tidak marah lagi padanya? Aku menggeleng. Marah untuk apa? Dia sudah membayar harganya. Gadis yang dulu baru datang ke Jakarta sambil memeluk ijazahnya pernah bilang padaku, nanti aku akan beli rumah untuk ibu, supaya tidak ada yang merendahkan keluarga kita lagi. Mimpinya tidak salah. Yang salah, dia memilih naik dengan lift orang lain. Aku meletakkan serbet di meja, berkata perlahan. Sekarang liftnya rusak, dia harus belajar berjalan lagi dari awal. Selesai makan, mau coba beli kopi di sana untuk bantu dia? Usul Dewi. Aku menatap ke seberang jalan sekali lagi, lalu menggeleng pelan. Tidak usah. Biarkan dia bekerja seperti karyawan biasa. Kehadiran kita hanya akan menjadi kenangan buruk dalam hidupnya. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir, ada orang-orang yang tidak kubenci, tapi juga tidak ingin kutemui lagi. Karena bertemu mereka hanya akan menarik kami berdua kembali ke lubang yang sama, lubang yang sudah berhasil kupanjat. Aku tidak mau terpeleset lagi. Pesan dari Arya masuk tepat saat aku selesai menandatangani setumpuk dokumen. Bu Direktur, ada yang berminat membeli villa di Pondok Indah, harganya sesuai taksiran, 20 miliar, mereka ingin proses cepat. Aku menatap layar sejenak, lalu meneleponnya. Tanyakan apakah mereka bisa bayar lunas, tanpa cicilan, tanpa tawar-menawar. Jika setuju, langsung proses. Aku hanya punya satu syarat. Baik, Bu. Apa syaratnya? Serah terima secepat mungkin. Aku ingin membersihkan semua kenangan di sana dari hidupku. Sore harinya, aku kembali ke villa itu untuk terakhir kalinya. Tim kebersihan sudah bekerja beberapa hari. Barang-barang keluarga mertua sudah tidak ada, hanya tersisa perabotan dasar dan kenangan yang tersembunyi di setiap sudut. Aku berjalan melewati dapur, menyentuh meja marmer tempat mangkuk nasi itu pecah. Naik ke kamar tidur tempat aku tidak pernah merasa menjadi pemilik yang sesungguhnya. Segalanya terasa kosong, seperti rumah contoh di pameran properti, indah tapi tidak bernyawa. Apa ada yang ingin ibu simpan? Tanya Arya. Aku menggeleng. Tidak. Hal yang paling berharga untuk disimpan sudah kubawa. Pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih bisa menyayangi diri sendiri. Akta jual beli ditandatangani. 20 miliar langsung masuk ke rekeningku. Arya bertanya, apa yang akan ibu lakukan dengan uang ini? Mengembalikannya pada Bapak Suryo atau membeli rumah baru? Malam itu, aku makan malam bersama ayah. Menjelang selesai, aku berkata pelan. Ayah, aku sudah menjual rumah di Pondok Indah. Ayah hanya bergumam, uang itu milikmu, terserah mau kamu apakan. Aku tidak akan mengembalikannya pada ayah. Aku menatapnya lurus. Aku ingin menggunakan seluruh 20 miliar itu untuk mendanai divisi R&D proyek teknologi hijau. Aku ingin Wijaya Group tidak hanya punya banyak uang, tapi juga lebih bersih dan berkelanjutan. Ayah meletakkan sumpitnya. Sedikit terkejut, lalu tersenyum. Keputusan yang bagus, mengubah lumpur menjadi teratai. Sebuah rumah penuh kenangan buruk, kamu ubah menjadi mesin pencetak uang untuk masa depan, biaya sekolahmu lunas dengan keuntungan. Aku tertawa. Biaya sekolah 5 tahun jadi menantu. Ya, iya, ayah mengangguk. Kamu pikir hanya kamu yang lelah? 5 tahun itu ayah melihatmu semakin kurus, matamu menghitam, ayah juga sedih. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa ayah ajarkan dengan kata-kata, hanya hidup yang bisa. Ayah bisa memberimu uang, tapi tidak bisa membelikanmu pengalaman membaca karakter orang, apalagi membelikanmu mental untuk duduk di kursi direktur utama. Ayah menuang sedikit anggur, suaranya melambat. Kamu harus merasakan sendiri bagaimana rasanya direndahkan, dimanfaatkan, dianggap mesin ATM. Dengan begitu, kelak kamu akan tahu cara menghargai karyawan, tahu siapa yang harus dipertahankan, dan siapa yang harus dilepaskan. 5 tahun itu bagi ayah adalah biaya sekolah. Mahal, tapi setimpal. Mataku terasa panas. Aku mencoba tersenyum. Jadi, aku lulus dari sekolah kehidupan dengan predikat sangat memuaskan, bukan cuma cukup. Ya, sangat memuaskan. Ayah menepuk tanganku pelan.
Yang terpenting, kamu tidak membiarkan kebencian menelanmu. Kamu memilih untuk melangkah maju, bukan menarik orang lain untuk tenggelam bersamamu. Itu sudah cukup. Malam itu, kembali ke penthouse, aku membuka aplikasi perbankan, melihat angka 20 miliar di rekeningku, lalu mentransfernya langsung ke dana proyek. Setelah menekan tombol kirim, hatiku terasa sangat ringan. Rumah tua itu telah benar-benar lepas dari tanganku. Tapi dari puing-puing yang pernah menyaksikan air mataku, aku sedang membangun sesuatu yang baru, arah baru untuk perusahaan dan kehidupan baru untuk diriku sendiri. Suatu sore setelah rapat, Arya mengetuk pintu, membawa sebuah amplop coklat dengan stempel merah. Surat dari lapas, Bu, dari Mas Bimo. Aku menatap amplop itu cukup lama. Setengah ingin membukanya, setengah ingin langsung membuangnya. Akhirnya, aku merobek tepinya dan mengeluarkan selembar kertas yang terlipat. Tulisan tangan yang dulu rapi, kini terlihat sedikit berantakan. Kirana, aku menulis surat ini bukan untuk meminta maafmu. Aku tahu aku tidak pantas. 6 bulan di dalam sini, aku baru punya waktu untuk berpikir, kenapa dari seorang pria biasa, aku bisa berubah menjadi seperti ini. Aku membaca setiap barisnya dengan perlahan. Kukira aku tulus mencintaimu, saat kita masih di kamar kos yang panas dan makan mie instan. Tapi saat aku tahu kamu adalah putri konglomerat dengan gaji 150 juta, bukan 15 juta, di kepalaku mulai muncul pikiran kecil. Punya istri hebat, hidupku akan lebih mudah. Pikiran kecil itu, ditambah uang yang kamu berikan, ditambah hasutan ibu dan adikku, perlahan tumbuh menjadi monster. Diberi tapi tidak berterima kasih, memakai uangmu tanpa rasa malu. Sampai saat aku berani menggelapkan uang kantor, aku masih percaya. Jika terjadi apa-apa, kamu pasti akan menolongku. Mataku terasa panas, bukan karena kasihan, tapi karena setiap katanya benar. Hari saat aku berteriak cerai biar bebas dari beban, kukira kamu akan menangis dan memohon. Aku tidak menyangka kamu hanya akan berkata, baiklah lalu berbalik pergi. Sampai saat tanganku diborgol, aku baru sadar, yang mendorongku ke jurang bukanlah kamu, melainkan diriku sendiri. Di sini aku belajar pertukangan kayu. Siang hari bekerja, malam tidur lebih awal. Anehnya, aku merasa lebih tenang. Aku tidak lagi harus berpura-pura menjadi tulang punggung, aku hanyalah seorang narapidana. Aku punya waktu untuk melihat diriku sendiri, melihat kembali 5 tahunmu sebagai menantu di rumahku. Di bagian akhir, tintanya sedikit luntur. Aku tidak memintamu kembali, juga tidak memintamu menolongku. Aku hanya ingin berterima kasih, karena kamu tidak menolongku. Jika hari itu kamu luluh, mungkin aku akan tergelincir lebih jauh dan jatuh lebih sakit lagi suatu hari nanti. Semoga kamu hidup sehat dan bahagia. Jangan karena aku, kamu membenci semua pria. Suatu hari nanti saat aku bebas, jika kita tidak sengaja bertemu di jalan, aku janji akan mengambil jalan lain. Bimo. Aku melipat surat itu, duduk terdiam untuk waktu yang lama. Hatiku terasa seperti ada simpul yang terurai. Terasa sakit tapi juga lega. Malamnya, aku pergi ke balkon, menyalakan sebatang korek api. Api kecil melahap tepi kertas, membakar barisan tulisan itu hingga menjadi abu dan terbang tertiup angin. Aku tidak menyisakan sepotong pun. Masa lalu harus dibakar habis, bukan disimpan di laci untuk sesekali menimbulkan nyeri. Besok, aku masih direktur utama Wijaya Group. Bedanya hanya satu. Dalam buku kehidupanku, bab tentang keluarga Nugroho telah resmi ditutup. 2 tahun kemudian, semua kebisingan telah reda. Nama Kirana Putri Wijaya di media tidak lagi identik dengan drama, melainkan dengan frasa seperti Direktur Utama Muda, Proyek Teknologi Hijau, dan titik balik Wijaya Group. Ayahku sudah pensiun dan menjadi penasihat. Rambutnya semakin memutih, tapi sorot matanya lebih ringan. Dalam sebuah rapat dewan direksi, dia menatapku dan tersenyum. Mulai sekarang, lakukan saja apa yang menurut hati dan pikiranmu benar. Tugas ayah sekarang hanya satu, bangga padamu. Jumat sore, gedung kantor mulai sepi. Aku masih duduk di ruang kerjaku di lantai tertinggi. Di bawah, lampu-lampu kota menyala,
lalu lintas seperti aliran sungai cahaya yang berkelok-kelok. Aku mematikan laptop, duduk diam, mendengarkan suara AC dan hatiku yang mulai tenang. Pintu terbuka tanpa ketukan. Hanya satu orang yang berani melakukannya. Ibu Direktur. Belum pulang? Mau menginap di kantor? Dewi. Dalam gaun merah pesta. Menjinjing tas, tersenyum lebar. Aku tertawa. Sebentar lagi. Mau kemana dandan secantik itu? Kondangan teman. Sengaja nggak ngajak kamu, takut kamu alergi sama gaun pengantin, ledek Dewi, lalu menjadi serius. Hei, sudah 2 tahun, kamu nggak niat buka hati lagi? Atau mau sendiri saja selamanya? Aku menopang dagu, menatap kegelapan di luar. Aku tidak takut pada pernikahan. Aku hanya tidak lagi takut sendirian. Kalau nanti ada seseorang yang datang, dia harus berjalan di sampingku, bukan naik ke atas kepalaku atau dompetku. Dewi tertawa terbahak-bahak. Oke, dengar itu saja aku sudah tahu kamu belum menyerah pada cinta. Aku tenang. Setelah dia pergi, ruangan kembali sunyi. Aku berdiri, berjalan mendekati dinding kaca. Bayanganku terpantul di kegelapan malam. Seorang wanita dalam setelan jas sederhana, tanpa sedikit pun jejak menantu keluarga Nugroho di masa lalu. Tiba-tiba aku sadar. Hal-hal yang dulu menghantuiku, mangkuk nasi yang pecah, umpatan, kalimat cerai, ibu mertua yang berlutut, surat yang terbakar kini, jika diingat kembali, terasa begitu jauh, seperti film yang sudah kutonton. Ingat ceritanya, tapi tidak lagi merasakan sakitnya. Dulu, kupikir kebahagiaan adalah menikah, punya rumah, dan disayang mertua. Sekarang aku paham. Kebahagiaan adalah menjadi tuan atas hidupmu sendiri, tahu kapan harus meletakkan titik, dan tahu kapan harus berbalik dari hubungan yang hanya menguras tenagamu. Aku teringat wajah-wajah perempuan yang pernah mengirim pesan ke berbagai forum, menceritakan kisah mereka sebagai menantu yang direndahkan, dianggap sebagai mesin pencari uang. Aku berharap, setelah mendengar ceritaku, mereka akan mengerti. Menjadi menantu bukan berarti kehilangan nilaimu. Sabar bukan berarti pasrah seumur hidup. Aku berbisik pelan, pada diriku sendiri, dan pada wanita-wanita kuat di luar sana yang sedang berjuang. Uang bisa hilang, rumah bisa dijual, suami bisa pergi, satu-satunya yang tidak boleh kamu biarkan direbut orang lain adalah harga dirimu.